Halo teman-teman semua, selamat datang pada video kali ini. Pada video kali ini akan sedikit low, nggak buru-buru, nggak akan bahas sesuatu yang berat. Lebih ke curhat aja tentang gimana sih rasanya setelah dapetin YouTube 1000 subscriber. Dan apa aja ups and downs yang dialami selama aku buat YouTube ini. Dan kira-kira YouTube ini worth it gak sih dijalani? Jadi aku akan bahas seputar hal itu. Buat teman-teman yang mau sambil makan, sambil duduk-duduk, sambil sorry banget udah nggak fokus. Intinya silakan gunakan video ini senyaman mungkin untuk teman makan, untuk teman nyuci piring, teman nyuci baju, teman ngerjain tugas. Aku akan bercerita di sini sambil teman-teman mengerjakan aktivitasnya. Kalian juga bisa kasih speed 2 kali untuk jadiin video ini lebih cepat, dan kalian juga bisa dapetin informasi dan juga manfaat dari video ini lebih cepat tentunya. Video ini sebenarnya ditujukan untuk berbagi insight aja buat teman-teman semua yang mungkin penasaran gimana sih kalau misalkan bikin channel YouTube sekarang, kondisinya itu gimana pertama, terus habis itu kira-kira effortnya itu gimana, dan apakah ini worth it atau enggak. Jadi sekarang aku itu udah sampai di 1000 subscriber teman-teman. Baru aja kayaknya beberapa hari lalu aku dapetin 1000 subscriber per video ini dibuat ya. Aku baru aja dapetin 1000 subscriber dan aku senang banget dapetin 1000 subscriber karena menurut aku susah untuk cari subscriber guys. Jadi kayak mau kalian videonya ditonton kayak sama 10.000 orang, tapi untuk cari orang yang mau subscribe ke kalian sebanyak 1000 orang tuh lumayan sulit untuk aku pribadi. Tapi setelah aku lihat, mungkin setelah 1000 itu ke 2000 ke 3000 itu mungkin akan jauh lebih mudah, karena yang aku lihat YouTube itu seperti kayak ada kalau misalkan kamu udah nyentuh 1000 itu kayak impressionnya tuh kayak dinaikin gitu loh otomatis. Aku juga nggak paham kenapa, tapi itu yang aku rasakan sih dari kayak video yang aku upload. Cuman intinya kayak gitu. Dan aku mau bahas juga nih kayak aku kan udah kayak buat YouTube, cuman beberapa video yang aku buat juga nggak semuanya viral. Sebenarnya apa sih motivasi yang sebenarnya aku bikin aku pengen buat YouTube, dan mungkin buat teman-teman semua sekarang juga yang lagi nonton ini terus pengen bikin buat YouTube, kira-kira apa sih yang bisa kalian jadikan motivasi gitu. Kalau aku pribadi yang sebenarnya aku jadikan motivasi adalah aku tuh suka banget sharing. Jadi kalau misalkan kalian pernah ketemu sama aku di event, kalau misalkan kalian satu kampus sama aku, biasanya aku suka jaga booth untuk kayak student exchange gitu. Aku tuh seneng banget sama sharing. Jadi kalau misalkan ada adik kelas atau kayak siapapun temen atau orang lewat random ibu-ibu yang nanyain kayak, "Dek, kalau misalkan anak saya mau student exchange," kayak gitu. Nah, aku tuh seneng banget cerita. Aku tuh seneng banget sharing karena salah satu pengalaman yang aku dapatkan dari student exchange itu sangat-sangat berpengaruh buat aku, dan juga pengalaman itu sangat worth it untuk dijalani, apalagi untuk seorang mahasiswa. Karena kan kita mahasiswa ini harus belajar, dan disitulah aku memposisikan diri aku tuh kayak pengen loh orang-orang tuh juga ngerasain apa sih manfaat yang aku rasakan ketika aku student exchange, singkatnya kayak gitu. Jadi aku tuh seneng banget cerita guys, seneng banget sharing, dan itulah aku tuangkan dari video-video aku. Kalau misalkan kalian lihat, aku tuh seneng banget kayak cerita sharing apa yang aku dapetin, atau misalkan apa sih pengalaman aku gitu, basically itu. Dan mungkin di awal-awal ketika aku buat video itu kayak viewsnya cuman mungkin ya, aku lupa lah, kayak video-video yang awal banget tuh kayak cuman 10 gitu, terus kayak 15. Tapi jujur pernah aku ngerasa kayak, duh ngapain ya bikin video cuma yang nonton cuma 10-15 orang gitu. Tapi lama kelamaan aku tuh kayak ngerasa, oh sebenarnya 10 atau 15 orang itu banyak loh gitu loh. Kayak misalkan aku kan biasa jaga stand itu kan yang aku bilang, terus aku ngebayangin kayak 10 orang datang ke stand aku kayak ngobrol sama aku one on one, itu aja udah sangat-sangat, menurut aku sangat-sangat capek gitu aku ngobrol one on one kayak gitu. Dan sangat banyak. Gimana kalau misalkan orang datang duduk 10 banyakan ngedengerin kamu ngomong dalam satu ruangan gitu, dalam satu acara. Menurut aku itu juga salah satu apa ya, kayak cukup banyak gitu orang-orang yang kayak mau duduk dan dengerin kamu. Dan di situ aku nganggep jadinya kayak views itu bukan cuma angka, tapi views itu adalah orang yang hidupnya bisa aja kamu ubah dari video kamu. Dan dari situ aku tuh kayak mulai inilah kayak, oh iya ya, kayaknya aku senang deh jalanin ini. Jadi kayak bukan dari angkanya doang gitu.
oke lah kita pasti senang sama kayak pencapaian yang based on angka gitu. Menurut aku itu manusiawi. Tapi eh yang namanya pencapaian kayak gitu itu tuh sebenarnya kayak sementara gitu. Kamu bisa aja tiba-tiba lagi turun terus kamu jadi nggak mau buat lagi. Tapi kalau misalkan emang itu dari dalam diri kamu, internal kamu itu emang suka sharing, emang kamu pengen berbagi sesuatu, itu bakalan jadi hal yang positif banget buat kamunya juga. Dan ini juga jadi pelajaran buat aku karena apa ya? Jadi kayak kita bisa lihat gitu. Oh sebenarnya kamu tuh bisa konsisten akan suatu hal yang emang kamu sukai sama suatu hal yang emang kamu cintai kayak gitu. And for the records, aku tuh sebenarnya juga ya dalam perjalanan aku mencapai 1000 subscriber ini, aku pernah ada di fase aku tuh jarang banget upload. Dan aku kayaknya upload mungkin sebulan sekali kayaknya bisa, kalau di rata-rata tuh kayak sebulan sekali atau enggak seminggu sekali atau sebulan 3 kali. Pokoknya sebulan kayaknya nggak pernah lebih dari 4 video seingat aku. Itu juga sebenarnya aku jadikan salah satu evaluasi buat diri aku karena aku tuh sebenarnya pengen lebih konsisten dari itu. Aku pengen upload lebih banyak konten, pengen juga growth-nya lebih tinggi. Tapi aku tuh masih sulit untuk meluangkan waktu. Kalau misalkan kalian lihat video aku tentang My Reflection Talk di tahun 2024, itu juga salah satu yang menurut aku apa ya? Menurut aku kayak oh iya sih bener, konsistensi itu adalah kunci gitu. Jadi all about YouTube tadi tentang gimana kita eh, konsisten dalam buat YouTube gitu ya. Jadi udah tadi satu tentang motivasi internal dalam membuat video YouTube tadi udah aku bahas. Gimana aku ngerasa tadi itu ya. Dan kedua juga tentang editing dan upload YouTube, konsistensi also the hardest part of this journey juga. Padahal baru 1000 subscriber guys. Dari video-video yang aku tonton, kayaknya aku udah nonton banyak banget deh video kayak tutorial, mulai dari Ali Abdal, terus orang-orang yang di channel YouTube, terus Zahid Azmi Ibrahim, terus habis itu siapa lagi, orang-orang yang kayak Vida IQ, terus abis itu siapa lagi, Tim Ferris, terus abis itu siapa, pokoknya orang-orang yang kayak bikin video tentang how to grow your YouTube channel. Itu kayaknya aku udah tonton semua. Dan aku ngerasa kayak emang mereka tuh selalu bilang kayak sebenarnya yang paling susah dari YouTube itu adalah kayak konsistensi. Kalau misalkan kamu itu gak konsisten, akan sulit grow di YouTube karena YouTube ini bukanlah suatu tempat yang bisa kamu kerjakan semalam terus langsung jadi gitu. Bukan kerja beneran gitu loh ini tuh. Karena growth-nya itu compounding. Aku kayak bukan yang dia kayak kamu kerja terus kamu langsung dibayar atas hasil kerja kamu. Tapi dia tuh attract ini kan viewers gitu loh. Jadi semakin banyak yang nonton kamu, semakin banyak impression kamu, semakin tumbuh dan menggulung. Akhirnya kayak snowball effect gitu aku ngerasanya. Dan itu sih sebenarnya yang aku kayak apakah beneran akan kayak gitu. Itu tuh kayak menjadi pertanyaan-pertanyaan skeptis gitu loh saat aku masih di awal-awal buat YouTube, kayak baru 1 atau 2 video. Jujur di subscriber ke 1000 ini, walaupun sebenarnya 1000 tuh kayak masih di bawah banget, tapi aku ngerasa balik lagi ke yang tadi, kayak ke pemahaman aku yang tadi, bahwa 1000 orang yang nonton kamu, 1000 orang yang mau dengerin kamu ngoceh tentang pengalaman kamu. Bayangin kalau misalkan 5%-nya aja kayak berubah gitu hidupnya dari apa yang dia tonton, itu bakalan jadi kayak amal jariah yang bagus banget buat ya diri kamu gitu, dan efeknya jadi berkah gitu kan ke diri kamunya. Dan aku tuh selalu ngebayangin hal-hal yang kayak gitu gitu, walaupun dulunya pastinya adalah kayak pemikiran-pemikiran aduh dari YouTube kita bagus nih, kita bisa dapetin sebuah hal kayak endorse atau misalkan brand dan lain sebagainya kalau ngeliat orang-orang di YouTube gitu kan. Tapi untuk sampai ke sana tuh guys, menurut aku itu tuh perjalanannya masih panjang. Apalagi kayak lihat aja channel YouTube aku baru 1000. Tapi ketika kamu, maksudnya kayak ketika aku buat YouTube video tentang hal yang aku suka pertama, terus kedua aku juga pengen banget orang-orang yang nonton video ini bisa kayak berubah, bisa dapetin sebuah manfaat dari video yang aku buat. Terus aku lihat orang-orang kayak nonton video aku, mereka kasih support ke video aku, kayak kak aku jadi suka deh misalkan kayak nonton video ini soalnya kak ngejelasinnya enak, atau misalkan
Kak kayaknya aku nggak kurang ngerti deh sama video ini, boleh nggak dibahas lagi. Kak kayaknya video ini bahannya kurang deh, boleh nggak ini dan lain sebagainya. Tuh menurut aku salah satu feedback yang cukup baik juga gitu. Dan buat teman-teman yang pengen juga nih ngobrol sama aku, kalian boleh follow Instagram aku ya guys. Kayaknya aku taruh di about my channel. Pokoknya kayak I will put my Instagram in my descriptions ya. Jadi kayak buat teman-teman yang mau ngobrol atau apapun, konsultasi, kalau misalkan aku ada waktu, I'm willing to kayak ngobrol sama teman-teman semua tentunya, karena menarik aja gitu buat bisa kenalan sama orang. Buat teman-teman yang satu kampus sama aku juga di IPB, kadang aku tuh kan suka jaga stand untuk student exchange. Seneng banget kayak ngedengerin orang-orang konsultasi sama aku, dan kayak aku bisa ngasih sebuah kayak pencerahan buat mereka gitu. Karena bukannya gimana-gimana, tapi aku merasa kayak aku tuh sebenarnya berguna, aku bisa kasih kayak pengetahuan untuk teman-teman biar mereka itu bisa grow juga. Karena ketika kita nih dalam satu tempat terus kita grow sendirian, itu juga nggak enak. Aku tuh pengennya semua mahasiswa di Indonesia itu kalau bisa dapetin peluang exchange, peluang AIMS, peluang apapun itu dari beasiswa ataupun non beasiswa. Aku tuh pengen banget gitu loh teman-teman tuh kayak ngerasain kayak gitu. Contohnya ya, itu yang aku lakukan ketika aku kayak sharing di stand exchange, stand tadi abroad, atau misalnya ngobrol sama teman-teman ketika lagi ada seminar atau kayak lagi ngisi acara apa gitu kan. Aku suka isi acara kalau di kampus, dan itu jadi sebuah pengalaman yang aku pengen tuangkan juga di YouTube. Sebenernya aku kayak ngomong ini repetitif gitu ya, tapi inilah pokoknya itu gitu guys. Karena udah malam by the way, ini udah tengah malam. Kayaknya tadi di awal video juga aku udah bilang ini udah tengah malam. Cuman aku tuh kepikiran kayak pengen dibikin video kayak gini, kayak ngobrol bareng temen lah ibaratnya gitu. Dan aku ngerasa dari 1000 orang pertama yang udah subscribe channel YouTube aku ngerasa orang-orang ini nanti yang bakalan kayak jadi pengawal dari perjalanan aku. Dan aku pengen gitu loh share something yang a little bit deeper dan cuman informasi akademis atau kayak informasi yang bermanfaat. Aku juga pengen share something a part of my life yang bisa juga bikin connections di antara teman-teman semua. Well, thank you guys for watching this video. I hope you guys healthy. Ini serius beneran. Aku selalu berharap teman-teman semua yang nonton video ini sehat, dilancarkan semua aktivitasnya, dilancarkan semua kegiatan akademiknya, dilancarkan semua rencana belajarnya untuk tahun-tahun ke depan dan selamanya nantinya sampai kalian mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Dan mari kita grow bareng-bareng. Tentunya I will document my life in this YouTube video. And thank you guys for watching, and see you guys on the next video. Dadah!